Kabupaten Nganjuk menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian hasil reses Ketua dan anggota DPRD. Dalam rapat paripurna ini, seluruh anggota DPRD Kabupaten Nganjuk menyampaikan seluruh kegiatan dan hasil reses kepada pemerintah Kabupaten Nganjuk. Hasil reses tersebut akan dijadikan landasan dalam penyusunan peraturan daerah untuk pembangunan di Kabupaten Nganjuk di tahun 2022 ini. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian hasil reses Ketua dan anggota DPRD di ruang rapat paripurna DPRD Kabupaten Nganjuk. Dalam rapat paripurna yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Nganjuk, Tatit Heru Cahyono ini dihadiri langsung oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk, Muhammad Yasin, didampingi oleh Wakil Ketua DPRD Nganjuk Ulum Bastomi. Rapat paripurna ini juga dihadiri oleh seluruh anggota DPRD Kabupaten Nganjuk bersama unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Nganjuk dan pimpinan organisasi perangkat daerah Kabupaten Nganjuk. Kegiatan reses anggota DPRD Kabupaten Nganjuk ini bertujuan untuk menyerap aspirasi dari berbagai lapisan masyarakat dan sebagai sarana konsolidasi dan koordinasi antara masyarakat, pemerintah desa, pemerintah kecamatan, dan perangkat daerah terkait. Laporan hasil reses tersebut disampaikan oleh juru bicara dari masing-masing daerah pemilihan. Ketua DPRD Kabupaten Nganjuk, Tatit Heru Cahyono, menjelaskan, laporan hasil reses yang disampaikan kepada pemerintah Kabupaten Nganjuk ini berasal dari 50 orang yang terdiri dari pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Nganjuk. Dalam hasil reses tersebut, DPRD Kabupaten Nganjuk menemukan berbagai macam permasalahan yang perlu diselesaikan, meliputi penyelenggaraan pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, ekonomi, pembangunan infrastruktur, sosial budaya, kesejahteraan masyarakat, dan keagamaan. Sementara itu, Muhammad Yasin, Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk, menyampaikan ucapan banyak terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya atas kerjasama dan kiprah pimpinan dan anggota DPRD Nganjuk yang telah bersama-sama memperjuangkan kepentingan masyarakat. Sehingga, hasil reses yang disampaikan oleh masing-masing dapil ini akan menjadi perhatian dari eksekutif untuk prioritas pembangunan di Kabupaten Nganjuk. DPRD Kabupaten Nganjuk berharap hasil dari pelaksanaan reses yang dituangkan sebagai bagian dari pokok pikiran DPRD Kabupaten Nganjuk ini dapat ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah sebagai bagian dari perencanaan pembangunan daerah dengan memperhatikan prioritas pembangunan daerah dan memperhatikan kemampuan keuangan daerah. Semua hasil reses ini kan tidak hanya fisik, tidak hanya non fisik kan juga ada. Maka ini tadi kami mengkomunikasikan dengan Pak PLT Bupati ke depan yang non fisik ini juga harus diakomodir, sehingga terkait dengan kegiatan-kegiatan lain tidak hanya melulu tentang fisik, non fisik, tentang ekonomi yang ada di masyarakat. Maka kemarin kita juga mencoba sambil melihat dari daerah-daerah lain ini sudah melakukan terkait dengan pelaksanaan hibah bansos maupun BK. Ini nanti perubahan anggaran keuangan akan kita coba komunikasikan dengan Pak PLT. Tadi kami sudah komunikasi dengan Pak Sek. Mudah-mudahan hal itu juga menjadi prioritas di dalam pelaksanaan penganggaran di tahun 2022 yang akan datang melalui perubahan anggaran keuangan. Intinya kami mengucapkan terima kasih dengan hasil reses yang tahap ketiga ini, sehingga nanti segera kita bisa kombinasi dengan hasil musren baik di tingkat desa maupun di tingkat kecamatan, sehingga itu akan menjadi RKPD Kabupaten Nganjuk yang dalam rangka menunjang tercapainya visi misi Bupati. Kukira semuanya itu ada jalan keluarnya, yang penting regulasi yang menjadi acuan kita. Jadi kalau memang itu sesuai dengan regulasi harus kita laksanakan, karena itu memang dari aspirasi masyarakat. Kalau kita akan bicara sesuai dengan visi misi Bupati tahun 2023 itu kan jalan keadaan mantap, maka itu dalam konteks fisik itu menjadi prioritas. Akan tetapi juga tidak mengurangi prioritas-prioritas yang lainnya yang non fisik, sehingga keseimbangan itu ada. Kalau kita membangun fisik saja, non fisik enggak, kalau enggak seimbang nanti kan